Meskipun sudah purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dianggap masih memiliki pengaruh kuat di negeri ini. Di masa kampanye pemilihan kepala daerah, rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah kerap kali disambangi oleh para calon kepala daerah. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, sowan mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah dengan alasan ingin meminta nasihat menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitupun dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2. Sepulangnya Jokowi dari Jakarta lepas masa bakti, Ahmad Lutfi langsung menemui Presiden ke-7 RI itu. Tidak hanya calon kepala daerah, belum 1 bulan, Presiden Prabowo pun menemui Jokowi di kediamannya untuk berbincang dan menikmati jamuan di Solo, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya, lantas apa yang membuat pesona dari Presiden RI ke-7 walaupun sudah purna tugas ini masih tetap menawan? Itu akan menjadi topik pembahasan kita, dialog utama kita malam hari ini. Saya mau sapa sejumlah narasumber satu persatu dari yang sudah hadir di studio Pulau Gadung. Terima kasih Prof. Ibnu Ahmad, pengamat politik, guru besar ilmu politik UI. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, selain Prof. Ibnu juga hadir beberapa narasumber kita melalui sambungan Zoom. Saya mau sapa satu persatu, ada Sekjen PAN, Mas Edi Suparno. Selamat malam, Mas Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Mantan Sekjen. Mantan Sekjen PAN, oke, baik. Selain juga Mas Edi Suparno, saya mau sapa narasumber kita lainnya, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sehat ya, Mas Seno? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selain Mas Seno dan juga Mas Edi, ini ada narasumber kita lain, ada Mas Handoko, Sekjen Projo. Selamat malam, Mas Handoko. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya, Mas Edi, Mas Seno. Oke, karena berhubung dari keempat narasumber kita yang hadir di studio TV One Pulau Gadung ini, Prof. Ibnu, kita awali dialog kita ke Prof. Ibnu terlebih dahulu ya. Prof, kita ingin tahu, ini kan sudah purna tugas, 19 hari ya kurang lebih Presiden RI ke-7 sudah purna tugas, tapi sejumlah calon kepala daerah, termasuk juga dengan Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Joko Widodo untuk kemudian meminta arahan, masukan begitu. Apa yang sebetulnya terjadi, Prof. Ibnu? Berarti Pak Jokowi selaku mantan presiden masih memiliki pengaruh ya di pemerintahan ya. Mengapa demikian? Pertama dari segi waktu kan baru 19 hari. Yang kedua jangan lupa ada 17 menteri kurang lebih ya yang masa Presiden Jokowi yang kemudian ikut serta juga sekarang di kabinet Pak Prabowo. Kan begitu, artinya masih hubungannya masih kuat tuh. Kemudian ada faktor lain, menurut saya Kapolri masih tetap kan belum berganti. Artinya Kapolri pada masa Pak Jokowi sekarang juga berlanjut kepada masa Presiden Prabowo kan begitu. Panglima TNI juga saya kira demikian. Jadi pemerintahan yang sekarang berlanjut ini, yang berlangsung sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya kira banyak orangnya masih orang Pak Jokowi, jadi wajarlah banyak orang yang masih sowan ke beliau, ke Pak Jokowi. Termasuk Pak Prabowo sendiri. Jangan lupa Pak Prabowo dulu menhannya pada zaman Pak Presiden Jokowi kan, begitu. Jadi kekuatannya masihlah belum berganti, kecuali nanti suatu saat mungkin ada reshuffle kabinet ya, misal ini ada orang-orang yang dulunya pada zaman Pak Jokowi itu menteri diganti, lalu ada pejabat penting pada masa Pak Jokowi lalu diganti oleh Pak Prabowo, kan itu biasanya peralihan tuh di situ kelihatan. Tapi kalau masih tetap pengaruhnya masih hubungan baik masih terjamin begitu maksudnya. Jadi bisa dikatakan karena ini masih 19 hari, begitupun juga dan dengan diisi, jajaran menterinya diisi gitu di lokasi-lokasi strategis ya, di tempat-tempat strategis, dan masih dianggap bisa memberikan pengaruh yang kuat begitu sampai dengan saat ini. Tapi kami ingin tahu sampai kapan kira-kira pengaruh kuat dari Jokowi ini masih tetap ada begitu? Kita lihat nanti ada nggak reshuffle ya, reshuffle pergantian menteri, pergantian pimpinan jabatan-jabatan penting pada masa itu diangkat oleh Pak Presiden Jokowi. Kali ini misalnya ada pergantian, alasan reshuffle, ada alasan
pergantian jabatan gitu. Nah itu nanti udah mulai kelihatan tuh peralihannya, aura politiknya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Biasanya begitu. Oke. Berarti menunggu reshuffle begitu ya? Reshuffle atau pergantian jabatan-jabatan, pergantian jabatan-jabatan penting yang sebelumnya diangkat oleh Pak Presiden Jokowi gitu. Baik, Prof. Menarik, kita langsung menuju ke Mas Seno. Kalau begitu, Mas Seno, dari PDI Perjuangan ini melihatnya seperti apa? Apakah Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga masih memiliki pengaruh yang kuat sampai dengan saat ini, Mas Seno? Ya, satu, setidaknya ada beberapa catatan yang saya rasa perlu saya sampaikan hari ini. Yang pertama sebenarnya catatan yang paling mencolok adalah bahwa kalau dulu ada kecurigaan publik bahwa biasanya yang terjadi pada saat Pak Jokowi berstatement itu ada namanya rumus kebalikan di netizen. Nah hari ini itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi mengatakan bahwa akan pulang ke Solo pasca selesai purna menjadi seorang presiden. Tentu secara perspektif publik, pulang ke Solo itu kan asumsinya, itu kan diartikan ya tidak akan ikut terlibat cawe-cawe di dalam politik lagi, tidak akan cawe-cawe dalam pilkada. Tapi kan hari ini banyak calon-calon kepala daerah yang melakukan suatu sowan, entah dipanggil untuk bertemu di Solo. Maka itu kecurigaan publik bahwa Pak Jokowi akan beristirahat dari dunia politik itu ternyata tidak terjadi. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi akan terlibat di dalam proses politik. Meskipun tentu saja sebagai seorang warga negara, kita juga mengharapkan bahwa beliau bisa kemudian menjadi negarawan. Tapi kan tidak. Hari ini memilih untuk turun kasta, gitu ya, ikut terlibat lagi di dalam proses politik itu dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan para calon kepala daerah. Nah, dalam konteks itu bukan hal yang mengejutkan sebetulnya kalau kita melihat suatu rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin. Bukan hal yang mengejutkan bagi publik, bukan hal yang mengejutkan bagi banyak orang bahwa ya ambisi politik Pak Jokowi tentu masih ada. Nah, dalam hal ini saya rasa yang perlu diwaspadai dan menjadi catatan penting bagi semua adalah apa yang disampaikan oleh banyak pengamat, banyak peneliti, termasuk apa yang disampaikan di awal tadi. Bahwa masih banyak sebetulnya orang-orang di dalam pemerintahan saat ini itu yang duduk di jabatan pemerintahan di era Pak Jokowi. Katakan ada Kapolri di situ, ada Panglima TNI di situ, dan turunannya pejabat yang lain pun banyak. Nah, dalam konteks ini tentu ada emotional bonding yang dibangun. Ada juga PLT kepala daerah yang saat ini masih bertugas. Tentu kita ingin demokrasi yang terjadi melalui pilkada besok dapat dijamin kualitasnya. Sebagaimana arahan Pak Prabowo, Presiden ke-8. Beliau menyampaikan bahwa pilkada harus menjadi milik rakyat, kesetiaan tidak boleh pada orang, tetapi pada bangsa dan negara. Tidak boleh ada intervensi. Maka kita mengharapkan betul jangan sampai hanya karena kemudian ada calon-calon yang datang bertemu dengan Pak Jokowi, lalu kemudian netralitas dari penyelenggara pemilu, dari aparat negara itu kemudian dipertanyakan pada saat pemilu besok. Kita berharap agar pemilu tetap menjadi rakyat, menjadi milik rakyat, pemilu tetap bersemangatkan demokrasi substansial dan tidak dilakukan cawe-cawe karena ada emosional bonding tertentu antara pejabat-pejabat pemerintah existing dengan pilihan politik Pak Jokowi. Saya rasa kita sepakat dengan pernyataan Pak Prabowo tentang netralitas pemilu. Itu catatan kami, Mbak. Oke. Sebagai pembuka. Itu catatan dari PDI Perjuangan.